Halo kawanku, selamat bertemu kembali. Tonton terus video saya ya. Usahakan jangan di skip. Simak videonya baik-baik. Oke. Tonton terus videonya. Halo kawanku, di video kali ini saya ingin membahas tentang burung jenis cililin yang biasa digunakan oleh para kicau mania untuk burung masteran di perlombaan. Kenapa burung cililin ini sangat digemari? Karena suaranya yang unik dan yang ciri khas itu bisa membuat burung kalau bunyi suara cililin ada nilai plus dalam setiap perlombaan. Akan tetapi ya, kalau perlu kalian ketahui kawanku, dalam memelihara jenis burung cililin ini sebenarnya gimana ya, kalau dibilang mudah, kalau udah tahu caranya ya bisa mudah, kalau orang yang nggak tahu caranya ya bisa susah ya. Burung jenis cililin punya saya ini burung jenis betina kawanku, jadi bunyinya itu hampir per detik. Kalau dia bunyi sebenarnya kan, tetapi kalau suatu waktu bisa aja dia bunyi yang agak panjang, tetapi kalau ini hampir-hampir per detik, ini nggak ada jeda, setiap hari begini kawanku. Akan tetapi dia kalau didekati hampir nggak bunyi lagi karena kepengen dikasih makan kawanku. Padahal kalau nggak dikasih makan atau nggak didekati, beginilah dia bunyinya. Ini bedanya, kalau yang jantan itu bunyinya agak keras kawanku, dan juga kalau bunyi selalu yang panjang-panjang, nggak begini. Kalau begini jenisnya betina kawanku. Ini kalau saya pelihara, kalau dari dulu itu sering sangat kalau pelihara 2 hari 3 hari kadang mati itu. Jadi kalau pelihara yang benar itu kalau dulu itu kan gimana ya, padahal harganya mahal, sekitar tahun 2002, 2001, 2002 itu udah punya burung cililin. Akan tetapi karena peliharaannya yang belum tahu, jadi gimana ya, kadang takut kalau dulu itu pelihara. Jadi kalau beli sulit kawanku, bagaimana peliharanya. Setelah sekian lama pelihara ya, mulailah waktu itu beli cililin. Nah kan, beli burung cililin ini setelah dibeli, habis itu nggak sengaja dapat ketemu perawatannya yang biar awet, maksudnya itu nggak mudah mati ya. Awalnya itu kalau waktu beli itu ya, gimana ceritanya ini ya, kan burung cililin ini dulu itu sempat nggak terurus ya. Kalau burung saya yang dulu itu, yang pertama awal saya ketemu pemeliharaannya, jadi sempat nggak terurus. Jadi kan waktu itu burung banyak, jadi cililin ini nggak terurus, jadi nggak dikasih jemur. Nah, jadi cuman dipelihara cuman diperhatikan makan dan minumnya aja. Jadi setelah itu ternyata burungnya semakin sehat kawanku. Dan sejak itu ketika pelihara cililin, jadi nggak pernah lagi sampai sekarang ini dijemur kawanku. Dan juga setelah lama pelihara, jadi waktu itu kan saya sempat ketemu sama orang yang cari burung jenis cililin ini. Dia itu cerita sama saya bahwa burung cililin ini burung yang
itu habitatnya itu paling tinggi di atas gunung, kawanku. Jadi saya tanya sama dia, bagaimana kalau dia nangkapnya, kan waktu itu dia bilang ke pertengahan gunung itu waktu dia tempuh itu jalan kaki 4 jam, kawanku. Dan itu pun masih jauh dari puncak gunung. Sedangkan burung cililin ini adanya di atas puncak gunung itu, kawanku. Jadi dia benar-benar senang sama udara dingin, kawanku. Jadi kalau mau itu dia cari burung cililin itu, dia menunggu waktu musim kemarau, kawanku. Jadi setelah musim kemarau nanti di atas gunung itu kering, airnya kan di atas gunung itu ada endapan-endapan air. Nah, pas itu kering nanti burung itu turun, kawanku. Nah, jadi kalau orang yang mikat-mikat, yang maksudnya itu yang cari burung ini tinggal menunggu aja dia. Maksudnya itu di pertengahan gunung itu nanti akan ada sejenis sumur atau apa. Ya, di situ pasti burung akan ngumpul. Dan itu pun burung jenis cililin ini sebentar saja dia, ketika dia mau minum dia naik lagi ke atas gunung. Jadi habitatnya itu hampir nggak ada. Kalau orang kata orang yang mikat itu, burung cililin ini hampir nggak ada kena matahari, kawanku. Jadi sulit, kawanku, untuk burung jenis cililin ini ya di habitatnya kena matahari. Jadi setelah saya menyimpulkan benar, berarti kan waktu itu saya burung nggak keterus, ternyata umurnya bisa panjang. Kalau yang dulunya sebelumnya itu kan burung dirawat, dijemur, dimandikan, ternyata burungnya lemah. Jadi burung jenis cililin ini hampir nggak boleh kena matahari, kawanku. Dan juga saya kasih tips untuk para kawanku semua, burung jenis cililin ini kalau kalian pelihara itu, kalau misalkan cuaca terik itu kalian tinggal siapkan ini, kawanku, tempat mandi, nanti diisi air, nanti dimasukkan aja ke sangkar. Jadi kalau misalkan cuaca terlalu panas, burung cililin ini bisa aja dia mandi sendiri, kawanku. Jadi nggak perlu takut sama cuaca panas. Jadi lebih aman. Jadi kalau menaruh burung jenis cililin, kawanku, usahakan di tempat yang agak gelap, kawanku. Jangan terkena sinar matahari, apalagi itu terang tempatnya, burungnya akan jadi lesu. Kalau makan itu kurang nafsu dia, kawanku. Kalau masalah mandi, kawanku, itu bisa dikasih semprot aja ataupun dikasih cepuk, dia bisa aja mandi sendiri. Kalau di tempat saya itu pagi dikasih semprot, nanti kalau siang ditaruh cepuk, dan kalau sore disemprot lagi. Jadi burung jenis itu, cililin ini, itu sangat suka sama yang dingin, kawanku. Dan juga kalau masalah makan ya, kawanku, burung jenis ini, burung cililin ini, kalau makan kan badannya besar, kawanku. Jadi kebutuhan makannya itu besar juga, kawanku. Kalau misalkan dikasih jangkrik atau kroto itu full, kawanku. Tetapi saya sekarang ini hampir tidak terlalu lah kalau menggunakan kroto, jangkrik bisa dikurangi. Asalkan itu kan menggunakan yang pakan-pakan yang sekarang ini. Kalau dulu kan nggak ada pakan yang bernutrisi protein tinggi, ya wajar lah menggunakan kroto sama jangkrik. Kalau sekarang ini kalau ini kawanku ya, ini kasih tips. Saya kalau kasih itu dikasih pakai super feed yang warna merah ini, kawanku. Ini kan biasanya kalau yang normal kan ini digunakan untuk burung yang lomba. Setelah saya kasih
Ternyata burung cililin punya saya ini gak ada beda, malah lebih segar. Jadi kalau misalkan kawanku pelihara itu sekarang ini ya lebih mudah. Apalagi ini kan kalian sudah tahu bagaimana perawatannya yang benar. Jadi kalau burung jenis cililin ini cukup dianginkan saja kawanku, jangan dijemur. Walaupun sebentar, usahakan jangan dijemur. Nggak boleh dijemur, nggak boleh kena panas. Kalau kena panas burungnya lemah. Benar nggak lemah seketika, akan tetapi berkelanjutan, lemah jadi lemah. Nanti nafsu makannya berkurang. Nah, itu saja kawanku, tips pemeliharaan burung cililin dari saya. Semoga bermanfaat kawanku. Oke. Terima kasih telah menonton video saya. Tonton terus video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like and share video saya. Terima kasih.